Pikir. Oh, nabila to na pikir ka na yan. Pikir. Ada di gang di atas gitu kan. Oh, kelompok bakalnya bakal toh. Dia tidak pakai juga dari gang itu. Oke, kita buka dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Ambek Takin. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ini anak KKN dari Unibus Universitas Pessoa lagi menunggu masyarakat untuk sosialisasi masalah pupuk organik. Ini yang saya dengar menyangkut pupuk organik dari sampah bisa dijadikan pupuk organik. Istilahnya dari alam kembali ke alam lagi. Mana ngiri? Inilah peserta atau masyarakat baru sedikit datang dan sementara menunggu lagi masyarakat. Kalau kita nak sate. Oke, lanjut. Depan sini kok, depan sini kok. Berapa? Duduk di situ. Enggak, Ji. Ada wartawan. Wartawan. Ah. Mama Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Kepala Lingkungan Sekelurahan Kasa yang sempat hadir. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda. Yang saya hormati masyarakat Kelurahan Kasa yang sempat hadir. Dan yang saya banggakan serta saya cintai teman-teman KKN Posko Kelurahan Kasa. Perkenalkan, nama saya Stevi Matiara Syama yang bertugas sebagai moderator yang akan membantu kita dalam acara ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan oleh MC. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Ananda Sapitri. Hadirin dimohon berdiri.
Mohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh saudari Novi Sri Yuningsi. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi pengolahan sampah dengan tujuan menimba ilmu dan meningkatkan pengetahuan kami. Berkahilah dan ridhoilah kegiatan ini ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami agar mudah menerima ilmu. Berikanlah kami pemahaman yang baik, kesabaran dalam belajar, serta kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal jariah bagi kami dan semua pihak yang terlibat. Lancarkanlah jalannya kegiatan ini dari awal hingga akhir, dan jauhkan kami dari segala hambatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya pemaparan materi pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos aerob dari perwakilan teman-teman KKN tematik infrastruktur Kelurahan Kasa. Kepada Kadek Waridi saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi praktik pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos aerob. Ibu karena telah hadir dalam sosialisasi ini. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi. Yang pertama, pengertian sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang bisa membusuk, seperti sisa makanan dan daunan. Sampah ini mudah terurai menjadi tanah atau kompos jika dikelola dengan baik. Sampah organik dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Adapun contoh sampah yang diolah menjadi pupuk organik yaitu sisa sayuran seperti kulit wortel, kubis, kangkung, dan bayam. Adapun sisa buah seperti kulit pisang, kulit apel, mangga, dan pepaya. Adapun ampas kopi, ampas teh, kulit telur yang ditumbuk, nasi basi, dan daun kering. Adapun manfaat pupuk kompos aerob yaitu yang pertama, menyuburkan tanah karena mengandung unsur hara NPK. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah agar lebih gembur dan mudah diolah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang keempat, mengaktifkan mikroorganisme baik di dalam tanah. Yang kelima, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lebih ramah lingkungan. Yang keenam, mengurangi volume sampah organik hingga 30-50%. Yang ketujuh, menimbulkan bau tidak menimbulkan bau saat proses pengumposan. Aerob adalah pupuk organik yang kaya nutrisi, dapat menimbulkan kesuburan tanah, serta memperbaiki struktur tanah. Kompos yang dihasilkan biasanya berwarna coklat tua atau hitam, memiliki tekstur gembur, dan beraroma seperti tanah. Selain kompos padat, proses pengumposan aerob juga menghasilkan pupuk cair yang tinggi nutrisi untuk tanah, tetapi memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga perlu dilarutkan menggunakan air dengan takaran 1 liter pupuk cair banding 10 liter air. Baiklah, untuk langkah-langkah pembuatan pupuk kompos akan dipaparkan oleh teman saya Maharani. Kepadanya saya persilakan. Kenalkan, saya Maharani sebagai pemateri kedua yang akan membantu praktik pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos aerob yang akan dibantu oleh kedua teman saya, yaitu Angel dan Tian. Kepada saya silakan.
Oke lah, inilah bahan-bahannya mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di depan bahwa bahan dan alat yang akan digunakan untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan bahan yaitu daun kering dan sisa-sisa sayuran dan buah-buahan yang telah dicacah atau dipotong-potong kecil secara halus, dan panah serta daun kering yaitu daun pisang kering dan daun coklat kering. Lalu yang pertama itu penyusunan tanah ke dalam komposter. Bisa dilihat drum yang di depan ini telah dirakit untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Drumnya biasanya disebut itu komposter. Yang pertama, letakkan tanah ke dalam drumnya. Sebelumnya kosong ke apa sama ada di dalam? Sudah diisi. Diisi sebagian. Oh itu anu di. Iya Ibu. Sebelumnya kami sudah isi, sudah 3 lapis di dalam ini untuk mempersingkat waktu. Iya. Iya. Setelah pelapisan tanah dilanjutkan melapisi bahan berwarna coklat yaitu daun kering. Daun keringnya itu dari daun pisang dan daun coklat. Terdaun. Iya. Iya. Tapi saja kan kita tidak tahu ini barang-barangnya di dalam. Ya, nanti dipaparkan video pembuatannya Pak. Iya. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya penyusunan pemasukan bahan sisa-sisa sayuran dan buah-buahan Ibu yang sudah busuk. Mai buat kita ya. Mai kau daun ni. Nah, kunci dari pengolahan sampah menjadi kompos itu ada di aktivator. Aktivator ini berfungsi untuk membantu pembusukan sisa-sisa sampah yang ada menjadi kompos. Cara menggunakannya itu dibantu dengan dilarutkan di air. Berapa mili itu? 20 liter airnya Pak, setengah liter dari aktivatornya. Aktivatornya ini mereknya M4. Warna kuning. Iya.
setiap tiga lapis dari tanah, daun kering, dan sisa makanan itu langsung disiram dengan aktivator. Lalu dilanjut lagi dengan penumpukan tanah, daun kering, dan sisa makanan sampai drumnya penuh. Iya. Kita lah kecil orang ini. Gitu ya Pak Kitai. Gitu Kitai. Tak Kitai. Selanjutnya tahap kedua yaitu peletakan kembali tanah ke dalamnya. Ya, sebenarnya Ibu tidak harus dibutuhkan itu. Bisa juga penggantinya itu gula aren, tapi pembusukannya lebih lama, berbulan-bulan. Bisa juga penggantinya air beras, tapi pembusukannya itu 1 sampai Daun Ratu, daun. Tapi kalau memakai aktivator ini Ya maunya sebentar dipakai. Tapi ini yang di sini yang barang-barang ini apa sisa makanan? ya nanti dijelaskan. Bukan campuran. Biar pemuruk itu tamu. Iya. Apa? M4. M4. Selanjutnya penyiraman kembali aktivator ke dalam sampah organik yang telah dimasukkan ke dalam drum. Ini penyiraman terakhir toh? Iya Pak. Dan tumpukan terakhir juga tadi. Iya. Iya, sekarang pernah sampai penuh maunya itu satu turun jadi 3 tahun ini sampai penuh. Setelah memasukkan semua sampah yang ada, tutup rapat komposternya. Jangan lupa diaduk setiap 3 sampai 5 hari sekali. Setelah 2 minggu Ibu, 2 minggu baru bisa dipanen pupuknya. Iya. Airnya keluar di bawah dia, air jadi air. Kompos aerob ini dua pupuk yang dihasilkan Ibu, pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk cairnya itu keluar melalui ini ke keran. Di dalam komposter ini ada penyaringan di dalam yang saring air sisa pembusukan. Ada jadwalnya nanti kita Pembuatan komposternya ada Pak. Saya ulangi kembali, hasil dari pengolahan sampah organik menjadi kompos aerob adalah pupuk organik yang kaya nutrisi dan dapat meningkatkan kesuburan tanah serta memperbaiki struktur tanah. Kompos yang dihasilkan biasanya berwarna coklat tua atau hitam, memiliki tekstur gembur dan beraroma seperti tanah. Jadi komposnya ini nanti hasilnya itu seperti tanah Pak. Dan selain kompos padat yang dihasilkan, proses pengomposan aerob juga menghasilkan pupuk cair yang tinggi nutrisi untuk tanah tetapi memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga perlu dilarutkan menggunakan air dengan takaran 1 liter pupuk cair dibanding 10 liter air. Selanjutnya kami akan memperlihatkan proses pembuatan drum menjadi komposter.
Mati. Berikut video proses pembuatan drum menjadi komposter. Mana Bang Adam? Lari. Kasih. Mana pada Kita pasangnya dalam seperti ini sebagai tempat untuk mengeluarkan bentuk organik cairan nantinya. Kemudian bagian atasnya kita boleh merubah setengah inci. Dan ini nantinya akan menjadi tempat masuk udara. Seperti ini. Selanjutnya kita siapkan Untuk video itu lampu tio. Tidak kentara di. dengan video ini kita Tidak gelap. Hah? Kemudian kita menggunakan pipa seperti ini. Kita beri ini bentuk L seperti ini. Ini saya dapatkan secara langsung dari pipa bekas atau bisa pipa yang sudah tidak kita gunakan. Adalah yang menjadi kegunakan untuk gunting dan juga kita bisa menggunakan. Untuk pada saja proses pembuatan. Pertama-tama kita potong bagian bagian ini, kemudian kita sambungkan dengan cara seperti ini. Untuk membuat persatuannya, kita beri sesuai dengan bekas mineral yang kita sudah sambung menyerupai pipa seperti ini, kita lubangnya pada sekelilingnya. Kita beri lubang yang banyak dengan menggunakan solder. Pipa yang kita buat dari botol bekas mineral ini akan kita pasangkan seperti ini nantinya di dalam drum, karena akan menjadi pengalir udara untuk sirkulasi udara, sehingga akan mempercepat proses dekomposisi. Sebagai pengolahan lembaran 13 dan 2, kita menggunakan bekas selanjutnya kita masukkan lembaran 13, kemudian kita proses seperti ini.
kita pasang penawar udaranya dengan menggunakan pipa terowongan berukuran setengah inci seperti ini. Kemudian kita sambungkan dengan pipa yang kita buat dari botol bekas dan mineral. Pipa ini nantinya akan menjadi penawar udara ke dalam drum, karena kompresor yang kita buat kali ini yaitu kompresor aerob yang menggunakan udara untuk mempercepat proses dekomposisi. Kompresor yang kita buat ini akan menghasilkan dua jenis kompos, yaitu kompos padat pada bagian atas dan pada bagian bawahnya akan menjadi kompos cair atau pupuk organik cair yang dapat kita ambil sewaktu-waktu dengan menggunakan alat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian video dari proses pembuatan komposter. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih atas pemaparan sosialisasi dan praktik pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos aerob yang diwakili oleh teman-teman KKN Tematik Infrastruktur Kelurahan Kasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan mengenai pemaparan sosialisasi pengolahan sampah, oleh karena itu kami membuka sesi tanya jawab. Ini dek yang saya tanyakan, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Yang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk menyampaikan suatu pertanyaan, yaitu ini masalah pupuk. Jenis pupuk ini yang kita pakai sejenis tanaman apa saja yang bisa dipupuk, segala jenis atau bisa juga bunga atau pohon seperti kelapa kah? Ya, cuma itu saya dulu. Mbak, pertanyaannya yaitu pupuk kompos ini dipakai dalam tanaman apa saja? Pupuk kompos ini hampir sama dengan pupuk NPK, ya, yang dimana bisa dipakai pada sayur-sayuran, buah-buahan serta bunga, karena kandungan di dalamnya itu sudah organik semua, jadi tidak berbahaya, beda dengan pupuk kimia yang dijual di pasaran itu Pak. Pupuk kimia kan biasanya tertentu dipakai. Kalau pupuk kompos aerob itu segala jenis tanamannya di segala jenis tanaman itu bisa dipakai dan diterapkan Pak. Termasuk pupuk cairnya itu. Umpamanya jadi cairnya berapa mil kalau umpamanya tanaman coklat dalam aplikasi 16 liter air. Iya, dan apa namanya? Yang pupuk cairnya Pak. Iya, pupuk cairnya. Kalau takarannya itu Pak, 1 liter pupuk cairnya itu 10 liter airnya. Ya. Jadi 1 liter pupuk cair banding 10 liter air. Iya. Karena pupuk cair itu konsentrasinya tinggi, jadi agak keras untuk tanaman, jadi harus dilarutkan di air, dan airnya lebih banyak memang Pak. Jangan sampai kita salah pemakaian nanti, padahal kita yang salah. Iya, seperti Pak. coklat kan banyak apa namanya buah-buah anunya kecil. Iya Pak. Yang sekarang sumber kenapa ini pupuk? Ya makanya. Makanya saya sampaikan, tanyakan. Ya ada tadi di slide yang disajikan Pak.
tentang pupuk cairnya itu 1 liter pupuk cair banding 10 liter air dan disiram langsung di tanahnya Pak. Iya. Kalau kita menggunakan tangki Tangki untuk menampung pupuk cairnya Pak. untuk istilahnya pakai mau nyemprot. Masuk layarnya Pak. Berarti kita harus takar dulu di ember, baru dikasih masuk dalam tangki. Jadi semisalnya ambil 1 liter dulu pupuk cairnya, lalu dilarutkan di air sebanyak 10 liter airnya dan dicampur, baru dikasih masuk dalam tangkinya Pak, lalu diterapkan. Jadi ceritanya ditakar dulu semuanya baru dikasih masuk di tangki. Berapa lama bertahan itu ada? Yang pupuk cair tahan lama Ji Ibu. Yang penting penyimpanannya itu baik, tidak terkena matahari. Ya. Yang kayak itu yang apa itu? Buku yang lain kan? Iya Ibu. Iya, yang penting cara penyimpanannya baik dan bisa disimpan di jergen. Intinya jangan kena matahari. Iya, karena kalau misalnya kena matahari, bakteri yang ada di pupuk itu mati. Jadi harus di tempat sejuk. Tidak ada kadar luar sana. Tidak ada Pak, karena organik dia. Iya. Baik, masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memperjelas mengenai pupuk kompos aerob ini? Coba dijelaskan deh, apa di bawahnya itu? Oh iya. Tidak mau tahu apa, langsung penuh tadi kan? Iya, tidak tahu buah-buahan apa itu Apa di ya. dalam itu? Dan dalam Iya. Kenapa sih tadi? Bajunya jelaskan ini ya. Gimana tadi? Yang sisa-sisa sampahnya, Ibu. Oh, yang pertama kan dari video itu yang di dalamnya itu ada saringan Ibu dan ada pipa untuk udara. Selanjutnya di atas saringan itu ada tanah. Tanah setinggi 10 cm tanahnya di dalam. Tanah dulu. Iya, tanah Pak. Baru Tanah lalu daun-daun kering. daun kering. Iya, yang berbahan coklat. Daun kering Punya daun kering. daun kering apa saja. Iya. Iya. Daun kering yang dipotong-potong kecil seperti yang dipraktekkan tadi sama teman-teman. Daun kering lalu sampah makanan. Sayur-sayuran, buah-buahan, pokoknya sampahnya itu Pak jangan ada yang berminyak dan Oh iya. ya yang bertulang-tulang. Jelaskan. Sampahnya itu bisa juga kita pakai sisa-sisa makanan kayak sayur-sayuran yang sudah dimasak seperti direbus dan nasi basi. Iya. Nasi ya pokoknya. Kalau sudah 3 lapis itu baru kita siram menggunakan aktivatornya. Oke, nanti saya di MBG ini kalau kena yang cuma sana tele. Iya Pak, bisa itu. Iya, bisa itu Pak, bisa. Yang penting si sampahnya itu tidak terkontaminasi dengan minyak-minyak. Iya. Tidak kampungnya apa kan? Potong-potong itu Bang. Ya bisa Bu. Sisa-sisa hasil panen juga bisa. Di sisa-sisa makanan itu yang terakhir tadi dikasih masuk itu ada kulit jagung juga dan kulit pisang. Jadi segala jenis makanan yang bisa masuk di dalam, yang penting tidak berminyak Pak. Masih ada yang mau ditanyakan? Terus ya sampah-sampah tidak ada sampah. Jadi setelah dimasukkan ini 3 hari kemudian komposternya ini dibuka baru diaduk dan dicek kelembabannya. Kalau misalnya kering sekali kita tambahkan air. Kalau misalnya basah kita tambahkan daun-daun kering lagi. Jadi harus dicek 3-5 hari sekali. 2 minggu kemudian dicek lagi. Biasanya 2 minggu itu sudah bisa dipanen. Ciri-cirinya kalau bisa dipanen itu sudah seperti tanah. Dan Bersatunya sama tanah. iya, kayak teksturnya tuh kayak tanah, warnanya juga warna coklat kehitaman, baru
tidak bau, tidak berbau Pak. Ada itu ya, yang Ya, aktivatornya Ibu. ya, penghancurnya Iya, karena ini yang mempercepat pembusukan di dalam, jadi mempercepat kita pakai pupuknya juga. Biasanya dulu orang menggunakan air beras, tapi biasanya itu agak lama dipanen, 1 sampai 2 bulan. Iya. Kalau MP4-nya kan MP4 itu ada 3 jenis kalau tidak salah. Iya, Pak. Ada warna coklat sama, tapi khusus ini warna Khusus ini warna kuningnya, karena yang warna kuning ini ada 2 bakteri kandungannya di dalam yang membantu prosesnya. Di dalam memang ada tersedia 2 bakteri ini yang di M4 yang warna kuning. Jadi khusus yang warna kuning dipakai untuk pengomposan. sampah kampung, sampah itu Iya dari bisa sayur. itu Ibu, sampah-sampah dapur. Ya. Salah. Nanti nanya enggak ada. ada minyak nah. Iya, tidak berminyak dan tidak ada santan-santan dan susu-susu di sisa-sisa makanannya itu Pak. Sebenarnya sudah ada di sini, jadi saya ini penyebabnya kan bahkan sudah ada begitu, tapi ya tidak ada kita ada. Lain juga. Orang juga bukan sama ini ya. Nanti di situ mengambil. Iya. Iya, kan kita bikin kita standby bawa barang sini. Kan itu simpan sudah kan? Iya, kami kasih tinggal ini Bu, masyarakat. Tidak mungkin mau depan. Standby saja itu kita mau bikin. Iya. Kalau mau butuh ambil 1 liter, bikin sudah 10 liter. Asal kau rajin bawa semua alat-alatnya di sini. Iya. Dan kalau misalnya sudah ada sampah, misalnya hari ini sudah terkumpul sampahnya Pak, bisa kita potong-potong kecil baru kasih masuk. Besoknya lagi kalau ada sampah kita kasih masuk. Begitu Pak. Iya. Sampai penuh. Jadi kayak sampah rumah tangga juga tidak tercecer dan tidak bau Pak. Jadi tidak terbuang sia-sia. Ya aku Pak Kabindu bawakan anak ini mai. Iya, itu Pak. Ini memang bagus kalau dikasih standby memang dia tetap sterilnya Bang. Jangan kasih pindah-pindah. Iya Bu. Ya. Nanti saya yang bikin. Oh iya. Bawa saja limbahnya ke sini. Baik memang untuk 1 liter. Nanti di rumah kita racik. Kalau di situ emang berapa harga? Yang Oke. jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya serahkan kembali ke moderator. Ya, tutup Pak. Sebelum menutup kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan ini. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandri. Tom, makan Tom. Oke. Makan. Silakan ya. Tom, bilang. Oke, kita tutup dulu videonya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena acaranya sudah selesai, kita tutup dulu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta 2 1 orang ya. Ketik saja ikan. Jangan macam malam. Masih.